Pemirsa, kebakaran bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos di Taman Sari, Jakarta Barat menewaskan satu anak berusia 11 tahun. Dan diduga kebakaran karena anak pemilik kosan bermain korek api di dalam kamarnya. Beginilah kondisi bangunan pasca terbakar pada Jumat malam. Di bagian lantai 2 dan 3 bangunan ini hangus terbakar. Dalam peristiwa ini satu korban tewas ditemukan di lantai 2. Kebakaran sendiri terjadi diduga akibat anak yang menjadi korban bermain korek api di dalam kamarnya. Saat kejadian, korban ditinggal dalam kondisi kamar terkunci oleh ibunya membeli makanan tidak jauh dari lokasi kejadian. Awal kebakaran itu di lantai 2 kan ada yang kos bawa anak 1 orang. Nah, sempat main di depan jendela, buka jendela atas lantai 2, main korek api. Nah, sempat ditegur sama anak kos yang lain, Rege yang lantai bawah. Nah, sempat dia udah matikan. Nah, nggak lama kemudian main di dalam lagi api, kita nggak tahu ya, mungkin dimain lagi. Nggak lama kemudian itu selang 15-20 menit terjadilah itu api mulai keluar menjalar kemana-mana. Dalam rekaman video amatir milik warga ini, api berkobar di lantai 2 bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos. Warga berusaha memadamkan api, namun api terus membesar dan membakar setiap kamar kos. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 10 armadanya baru bisa menjinakkan api 1 jam kemudian. Sementara para penghuni kos yang lain yang berada di lantai 5 berhasil dievakuasi. Setelah diidentifikasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Kasus kebakaran dengan 1 korban jiwa ini ditangani oleh Polsek Metro Taman Sari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sebagian wilayah Padalarang, Bandung Barat dan membuat sejumlah pohon tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang. Bahkan tepat di pintu gerbang tol Padalarang, sebuah mobil tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang melanda sebagian wilayah Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang melanda kurang dari 1 jam tersebut membuat sejumlah pohon tumbang. Tepat di simpang pos polisi Satlantas Polres Cimahi, sebuah minibus tertimpa pohon mahoni. Saat peristiwa terjadi, pemilik mobil berada di warung sehingga luput dari maut. Warga dan aparat bahu-membahu mengevakuasi pohon karena sempat menghambat laju kendaraan menuju gerbang tol Purbalenyi. Sekitar pukul 14.30, hujan lebat disertai dengan angin kencang sehingga mengakibatkan tumbangnya pohon ini yang di samping kantor Satpol Polres Cimahi, sehingga mengakibatkan ada salah satu kendaraan yang tertimpa daripada pohon tersebut. Untuk korban manusia tidak ada. Setelah hujan reda dan pohon bisa dievakuasi, situasi lalu lintas dari Padalarang menuju Bandung pun kembali normal. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Desa Bumisari, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya, 25 rumah warga rusak. Bahkan 3 diantaranya rusak berat lantaran atap dan penyangga bangunan hancur. Kemarin itu kejadiannya cepat sekali sih. Gimana? Jadi udah ini panik, jadi nggak ini. Itu hujan ya waktu itu? Hujan. Terus? Hujan itu langsung angin gede banget itu. Beruntung, warga sempat menyelamatkan diri saat angin kencang datang. Rumah-rumah yang rusak kemudian diperbaiki warga dan TNI. BPBD Kabupaten Purbalingga masih mendata kerusakan akibat bencana ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 1.000 bilik pengungsi tersebar di 35 titik baru disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketersediaan bilik pengungsi untuk menampung warga jika terjadi erupsi Gunung Merapi.
Bilik untuk pengungsi disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk menampung warga yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Ada 1.028 bilik pengungsi disiapkan dan tersebar di 5 desa penyangga. Salah satunya bilik pengungsi disiapkan di SD Negeri Taman Agung Muntilan. Data pemerintah Kabupaten Magelang ada 1.028 kartu keluarga yang masih bertahan di rumah di 3 desa lereng Merapi. Sesuai rekomendasi BPPTKG, warga dengan kategori rentan harus diungsikan terlebih dahulu. Jika terjadi erupsi Merapi, 1 bilik akan ditempati 1 keluarga. Kita sediakan 1.028 bilik, tapi karena tempatnya kemudian tersedia, sekarang sudah terbangun 1.313 bilik, sehingga masih ada sisa dari 1.313 ini untuk 1.028. Hingga kini BPBD Kabupaten Magelang masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk menambah jumlah bilik dan lokasi pengungsian baru. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Warga desa Mojayan, Klaten, Jawa Tengah menangkap seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter di lokasi pembangunan proyek. Dan evakuasi ular berlangsung dramatis. Warga desa Mojayan, Klaten, Jawa Tengah mengevakuasi ular sanca kembang di dalam lubang lokasi proyek pembangunan. Evakuasi ular sepanjang 3 meter dengan bobot 50 kg ini dilakukan 4 orang. Ular ditemukan pertama kali oleh pekerja proyek. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan ular sehingga dievakuasi ke tempat lain. Begitu tadi langsung ditokar pakai pacul, begitu ditokar kelihatan pakai linggis juga tadi. Baru kelihatan diem aja ularnya, nggak mau keluar, nggak mau tapi di dalamnya melingkar di dalam gitu. Tapi semula nggak tahu Pak kalau ada ular? Nggak tahu. Menurut warga, di lokasi ini sering ditemukan tak hanya ular, namun juga biawak. Hewan-hewan tersebut terkadang masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Acara pernikahan di Sragen, Jawa Tengah berujung duka. 1 keluarga meninggal akibat COVID-19. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.